Waduh, Milan temui halangan dalam perpanjangan kontrak Rafael Leao. Raksasa Serie A sebelah dikabarkan harus menawarkan nominal gaji yang lebih besar pada Rafael Leao jika ingin sang penyerang memperpanjang masa kerjanya di San Siro. Leao tak langsung bersinar di Milan. Ia harus beradaptasi terlebih dahulu dengan atmosfer sepak bola Serie A. Seiring waktu, performa Leao menunjukkan grafik menanjak. Hal ini berimbas positif pada Milan. Rossoneri musim lalu bisa meraih tiket Liga Champions, musim ini Milan berpeluang besar meraih gelar Scudetto yang sudah satu dekade lebih tak mereka rasakan. Penampilan apik Rafael Leao tentu saja menarik perhatian sejumlah klub, oleh karena itu AC Milan berusaha memagari pemain berusia 22 tahun tersebut. Kontrak Leao sekarang berlaku sampai tahun 2024, Milan pun kabarnya sudah menawarkan gaji sebesar 4,5 juta euro per musim pada pemain Portugal tersebut. Akan tapi Milan kini menemui kendala untuk memperpanjang kontrak Leao. Kabar ini disampaikan oleh Corriere della Sera. Laporan itu mengklaim bahwa tawaran Milan tak memuaskan Leao dengan agennya Jorge Mendes. Keduanya kemudian disebut meminta bayaran sekitar 6 juta euro per musimnya. Jumlah itu termasuk yang terbesar di skuad AC Milan, bahkan mendekati Zlatan Ibrahimovic yang dikabarkan mendapatkan bayaran sekitar 7 juta euro per musim. Untuk saat ini kedua belah pihak masih belum bergerak lagi untuk menggelar negosiasi. Mereka masih harus fokus untuk menutup musim dengan meraih kemenangan lawan Sassuolo. Sebelumnya, ex-striker timnas Portugal Nuno Mendes memuji Rafael Leao. Ia menyebut Rafael Leao mengingatkannya akan Thierry Henry, sang legenda Arsenal dan timnas Prancis. Ia sudah jadi salah satu pemain terbaik di dunia di posisinya. Ia mengingatkan saya pada Thierry Henry, seperti yang dikatakan oleh Stefano Pioli, pujinya pada Gazzetta dello Sport. Tapi saya juga akan menambahkan Adriano sang kaisar untuk kekuatannya di saat-saat tertentu dan Ronaldo the fenomenal untuk ledakannya, tutur Gomez. Jens Peter Hauge, musim saya akan sempurna jika AC Milan raih Scudetto. Jens Peter Hauge mengatakan musimnya baru lengkap jika AC Milan menjuarai Liga Italia 2021-2022. Jens Peter Hauge baru saja memenangkan ajang Liga Eropa 2021-2022 bersama klubnya Eintracht Frankfurt. Kepastian itu didapat setelah Eintracht Frankfurt menang 5-4 dalam babak adu penalti atas Rangers FC pada Kamis 19 Mei 2022. Kendati demikian, Hauge merasa musimnya masih baru akan lengkap jika AC Milan sukses meraih trofi Liga Italia 2021-2022. Saat ini tim berjuluk Rossoneri itu masih bersaing dengan rival sekotanya Inter Milan untuk menuju Scudetto. Saat Milan meraih Scudetto, barulah musim saya lengkap, kata Hauge dikutip dari Football Italia. Jens Peter Hauge bergabung dengan AC Milan pada Oktober 2020 dari Bodo Glimt dan bermain 24 kali pada musim tersebut. Akan tapi bergabungnya Mario Mandzukic di bursa transfer Januari 2021 membuatnya tersingkir dari skuad untuk babak gugur Liga Eropa. Pada musim panas lalu, pemain asal Norwegia itu memutuskan bergabung dengan Eintracht Frankfurt secara pinjaman dan turun 38 kali musim ini. Jens Peter Hauge dimasukkan pada menit ke-71 dalam final Liga Eropa yang berakhir 1-1 pada waktu normal. Perkuat lini tengah, AC Milan impor pemain dari Inggris. Klub Serie A sudah dilaporkan punya target transfer baru musim panas nanti. Rossoneri tertarik untuk mengamankan jasa Morgan Gibbs-White di musim panas nanti. AC Milan memang berencana untuk memperkuat skuad mereka di musim depan. Stefano Pioli berencana untuk membuat skuad Rossoneri untuk bisa berjaya di Eropa. Salah satu sektor yang jadi perhatian Pioli adalah lini tengah. Ia menilai lini tengah Rossoneri butuh tambahan tenaga agar mereka bisa lebih kokoh. The Athletic mengklaim bahwa Milan kini mengarahkan radar mereka ke Inggris. Mereka tertarik merekrut pemain muda Wolverhampton Morgan Gibbs-White. Menurut laporan tersebut, Milan tertarik merekrut sang gelandang setelah melihat performanya di musim ini. Musim ini, Gibbs-White tidak bermain di Wolverhampton. Ia dipinjamkan ke Sheffield United sebagai pemain pinjaman. Bersama The Blades, pemuda 22 tahun itu mengemas 12 gol dan 10 assist, jadi ia dinilai bakal jadi pemain top di masa depan. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Milan bakal menemui kesulitan untuk mengamankan jasa sang gelandang. Wolverhampton mengamati aksi sang gelandang. Bruno Lage puas dengan perkembangan sang gelandang. Ia menilai sang pemuda menampilkan kualitas yang cemerlang. Jadi ia berencana untuk memberikannya kesempatan di tim utama Wolverhampton pada musim depan. AC Milan sendiri dilaporkan masih berpeluang untuk mengamankan jasa sang gelandang. Karena Gibbs-White kontraknya hanya hingga 2024 di Milanus, jadi ia bisa diamankan dengan harga yang relatif terjangkau.
Investcorp batal akuisisi AC Milan, calon pembeli baru pun masuk. Elliott sebagai pemilik Rossoneri saat ini dilaporkan kurang terkesan dengan sumber pendanaan yang dipakai Investcorp untuk membeli Milan. Investcorp kabarnya menarik diri dari proses akuisisi AC Milan sehingga memungkinkan bagi calon pembeli lainnya untuk masuk. Kondisi finansial Rossoneri saat ini sudah jauh lebih stabil ketimbang waktu pertama kali diambil alih oleh Elliott Management pada 2018. Milan kini mampu bersaing di papan atas Serie A dan bahkan jadi favorit terdepan untuk meraih Scudetto musim ini, atau yang pertama sejak 2010-2011. Perusahaan investasi asal Bahrain itu sebelumnya sangat dekat dengan kesepakatan untuk mengambil alih Milan. Namun negosiasi alot ketika berbicara mengenai formula dana yang akan mereka pakai mengakuisisi Rossoneri. Dari total penawaran 102 miliar euro mereka, sebanyak 400 juta dilaporkan berasal dari pinjaman. Dengan 800 juta sisanya berasal dari ekuitas. Elliott tidak senang dengan ide ini setelah bekerja keras untuk menyeimbangkan pembukuan keuangan klub selama beberapa tahun terakhir. Reuters melaporkan bahwa kini nama Redbird masuk sebagai calon pembeli baru Milan dan Elliott Management disebut lebih menyukai portofolio mereka. Perusahaan investasi asal Amerika Serikat itu dilansir siap membayar 1,3 miliar euro untuk mengakuisisi Milan. Angka yang bisa meningkat menjadi 1,8 miliar euro selama beberapa tahun ke depan. Tawaran yang lebih tinggi dari Investcorp itu lebih menggoda bagi Elliott, selain juga latar belakang sekaligus sumber dana perusahaan tersebut dianggap lebih menjanjikan.